Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan bank syariah yang terbesar di Indonesia. Merupakan hasil merger dari ketiga bank syariah juga yang dimiliki oleh pemerintah. Bank usaha milik negara dari Bank Mandiri, Bank BNI, sampai Bank BRI juga bergabung. Dan terbentuklah oleh bank yang satu ini yang di-request oleh teman-teman kita untuk dibahas. Nama banknya adalah Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode emiten BRIS atau kita pinggir aja BRIS. Memiliki banyak sekali aset yang dikelola oleh BRIS yang satu ini dengan konsep syariah. Bagaimana prospeknya? Langsung aja kita bahas. Dimiliki oleh salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia, yakni Bank Mandiri sendiri ya, memegang sebesar 51% porsi di BRIS ini. Kita lihat beritanya terlebih dahulu. Banyak sekali berita tentang BRI dan BNI yang perlahan akan keluar dari BSI ya. Mereka akan meningkatkan floatingnya, dimana floatingnya sekarang sih masih cukup kecil ya. Porsi masyarakatnya cuma 9,9%. Jadi nanti akan ditingkatkan floatingnya. Mereka akan melepas sahamnya mungkin kepada investor-investor lain yang berminat dengan saham BRIS ini. Lalu berita-berita lainnya sih aman-aman aja. Kita langsung masuk ke sejarah mereka. Jadi mereka melakukan merger itu pada tahun 2021. Pada bulan Februari, 1 Februari 2021. Jadi mereka melakukan merger antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia. Jadi mereka memiliki banyak sekali produk-produk yang bergerak di bidang perbankan. Ada tabungan, haji dan umroh, pembiayaan, investasi, transaksi emas, bisnis atau wirausaha, prioritas juga ada. Dan ada layanan digital juga, banking ya. Lengkap di sini. Bahkan kartu juga ada, kartu debit pastinya. Karena kalau pakai kartu kredit itu berbeda dengan konsep mereka syariah. Ya, mereka mengambil konsep bagi hasil. Saya pernah baca bagaimana kalau kita pinjam uang ke Bank Syariah Indonesia nanti akan ditetapkan seberapa besar bagi hasilnya, dan itu yang nanti akan dipakai sebagai keuntungan bagi perusahaan tersebut, bank tersebut. Jadi ya berbeda sedikit dengan konsep bunga biasanya pada bank, tapi mereka mengambil konsep bagi hasil ya. Tapi untuk prakteknya ya lumayan mirip sih, palingan bahasanya aja yang berbeda. Sekarang kita akan lihat untuk pemegang sahamnya. Untuk prospeknya sih bergerak di bidang bank, apalagi bergerak di bidang bank syariah di Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi pastinya bakalan subur banget usaha daripada BRIS ini, karena memang cocok banget dengan konsep-konsep yang ada di Indonesia. Jadi prospeknya sih oke. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya sebesar 9,9%. Ini masih aman di bawah 50%. Lalu Bank Mandiri memegang 51%. Kita akan lihat beritanya terlebih dahulu tentang Bank Mandiri ini. Berita-beritanya sih kebanyakan tentang BRI dan BNI akan cabut daripada saham BRIS. Seperti berita di sini ya, Bank Syariah Indonesia cari investor pengganti BRI dan BNI. Jadi kita lihat ke depannya bakal kayak gimana ya. Untuk sekarang sih harga sahamnya sih naik banget. Dari kemarin naiknya puluhan persen, sekarang hari ini masih mencatatkan kenaikan tapi masih nggak terlalu signifikan ya, 1,5%, 1%-an, karena kemarin udah naik banyak banget. Sekarang kita lihat laporan keuangannya bagaimana. Sudah update sampai kuartal keempat atau udah tahunan 2022. Kita langsung lihat BRIS. Ini dia. Lalu kita 2022 tahunan. Langsung kita lihat PDF-nya. Loading dulu. Bentar. Kita coba cari lagi. Internet yang bermasalah. Ya, sampai kita lihat yang di RT bisnis itu bisa jadi patokan kita juga sih. Untuk net profitnya 4,2 triliun rupiah. Dengan PER akhirnya menjadi 17 kali. Ini sih udah mahal sih bagi saya. PBV-nya juga udah mahal, 2,2 kali. Ini dia, udah muncul, kita download dulu. Dan ini dia. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta. Kita coba lihat lagi.
Untuk laba rugi untuk entitas induk ini dia 4,2 triliun ya, betul ya. Tapi udah mahal. Marginnya sih cukup sehat. Operating profit margin 23%, net profit margin 18%, return on equity-nya juga 12%, di atas 2 digit. Bagus ya. Selanjutnya kita coba lihat untuk quick ratio-nya sih 36%. Cukup sedikit ya. Saya pernah membahas tentang BRIS ini, tentang keuangannya. Jadi ada beberapa aset yang dimiliki oleh BRIS ini yang memiliki konsep yang berbeda daripada bank pada umumnya ya. Seperti piutang ijara, lalu ada piutang murah baha. Jadi intinya sih kalau BRIS ini asetnya sih cukup untuk bayar hutangnya. Kita coba lihat sendiri ya. Asetnya 305 triliun dengan liabilitas 272 triliun, sehingga masih ada ekuitas 33 triliun. Untuk sebuah bank itu masih aman, nggak sampai ekuitasnya negatif. Untuk transaksi hariannya turnover-nya itu 382 miliar rupiah. Dan ini pergerakan sahamnya gila banget sih. Pernah mencapai harga 200-an tapi pernah terbang ke 3.400-an. Itu berarti naik sampai puluhan kali lipat, ribuan persen itu. Lalu setelah itu turun, sekarang harganya di 1000-an. Tapi masih tetap udah naik banyak sih. Kalau ditanya BRIS ini apakah menarik untuk diinvestasikan sekarang? Untuk sekarang sih saya belum terlalu tertarik ya, meskipun memang return on equity-nya juga cukup tinggi, tapi ya karena valuasinya masih belum terlalu diskon, jadi saya mau skip dulu. Palingan kalau mau referensi yang bergerak di bidang bank sih belum ada ya. Palingan ada beberapa di sini. Bank. Ada NSP yang kemarin juga udah laporan keuangan tahunannya, dan itu lumayan bagus. PR-nya 5,4, PBV-nya masih murah, marginnya bagus, return on equity-nya juga 9%. Ya masih kurang sih. Cuman ya kalau sales-nya lebih tinggi lagi, penyaluran kreditnya lebih tinggi lagi, PR-nya bisa lebih tinggi, ROE-nya juga bisa lebih tinggi. Tapi sebelum itu sih ya BRIS ini masih belum terlalu menarik ya. Palingan NISP aja kalau mau investasi ke sektor bank, meskipun nggak mengambil konsep syariah sih. Jadi ya tergantung keputusan teman-teman sih. Jadi kita aja pembahasan tentang BRIS, perusahaan bank syariah terbesar di Indonesia. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.